Kalian tahu nggak? Kalau ternyata silsilah Prabu Siliwangi itu kalau ditarik jauh ke belakang akarnya bisa sampai ke abad pertama Masehi. Gila kan? Ini bukan cuma cerita raja-raja besar, tapi ini adalah kisah tentang bagaimana peradaban di tanah Sunda ini terbentuk. Yuk, kita telusuri bareng-bareng jejak leluhur yang luar biasa ini. Dari Aki Tirem sampai berdirinya Tarumanagara. Oke, kita mulai perjalanan kita jauh ke masa lalu. Sekitar abad pertama Masehi. Bayangin di pesisir Teluk Lada, Pandeglang ada sebuah pemukiman suku yang dipimpin oleh seorang tokoh karismatik bernama Aki Tirem. Beliau ini bukan raja, tapi lebih ke kepala suku atau tetua adat. Aki Tirem punya istri bernama Puah Haciratu, dan dari pernikahan mereka lahirlah dua orang anak. Seorang putri cantik bernama Puah Haci Larasati, dan seorang putra gagah bernama Aki Lembu. Disinilah semua cerita ini berawal. Nah, takdir berkata lain. Suatu hari datanglah seorang pedagang dan diplomat dari Palawa, India, yang bernama Dewa Warman. Dia terpesona dengan keindahan dan kekayaan tanah ini, dan yang lebih penting dia jatuh hati pada sang putri, Puah Haci Larasati. Singkat cerita, mereka pun menikah. Pernikahan ini bukan sekadar penyatuan dua insan, tapi juga penyatuan dua budaya. Melihat potensi besar di wilayah ini dan didukung oleh mertuanya, Aki Tirem Dewa Warman pun mendirikan sebuah kerajaan. Inilah kerajaan pertama di Nusantara yang tercatat dalam sejarah. Namanya Kerajaan Salakanagara, yang artinya negeri perak. Dewa Warman I memerintah dari tahun 130 sampai 168 Masehi. Dari pernikahannya dengan Puah Haci Larasati, lahirlah penerus takhta yaitu Dewa Warman II. Dari sini takhta Salakanagara terus berlanjut dari generasi ke generasi. Dimulai dari Dewa Warman II, kemudian turun ke anaknya Dewa Warman III. Lalu dilanjutkan oleh Dewa Warman Rainfer, turun lagi ke Dewa Warman V, lanjut ke Dewa Warman VI, Dewa Warman IX, sampai akhirnya kita tiba di Raja ke-8, yaitu Dewa Warman Waipeu. Beliau ini memerintah sekitar tahun 308 sampai 362 Masehi. Selama lebih dari 200 tahun, dinasti Dewa Warman ini berhasil menjaga Salakanagara sebagai kerajaan yang makmur dan dihormati. Di masa pemerintahan Dewa Warman Waiteo inilah terjadi sebuah titik balik yang sangat penting dalam sejarah tanah Sunda. Sang raja memiliki seorang putri yang sangat cantik dan cerdas bernama Dewi Srimati. Sama seperti nenek moyangnya, Puah Haci Larasati, takdir cinta Dewi Srimati juga berkelindan dengan seorang pendatang dari jauh. Seorang maharesi dari India bernama Jaya Singawarman datang ke wilayah ini. Terkesan dengan kemajuan Salakanagara dan terpikat oleh pesona Dewi Srimati, ia pun mempersunting sang putri. Merasa sudah cukup tua dan melihat menantunya punya kualitas seorang pemimpin hebat, Dewa Warman Bina kemudian menyerahkan sebagian wilayah kekuasaannya di timur, di dekat Sungai Citarum, kepada Jaya Singawarman. Di wilayah baru inilah, pada tahun 358 Masehi, Jaya Singawarman mendirikan sebuah kerajaan baru yang kelak akan menjadi jauh lebih besar dan lebih terkenal dari Salakanagara. Kerajaan itu adalah Kerajaan Tarumanagara. Jaya Singawarman menjadi raja pertamanya, bergelar Jaya Singawarman I. Dari pernikahannya dengan Dewi Srimati, lahirlah seorang putra yang nantinya akan meneruskan takhta Tarumanagara. Nah, dari sini silsilahnya terus berlanjut di bawah bendera Tarumanagara. Setelah beberapa generasi raja, kita sampai pada raja ke-6, yaitu Maharaja Chandrawarman, yang memerintah dari tahun 510 hingga 535 Masehi. Beliau kemudian memiliki putra bernama Maharaja Suryawarman, yang menjadi Raja Tarumanagara ke-7, memerintah dari tahun 535 sampai 591 Masehi. Maharaja Suryawarman ini memiliki seorang putri yang kelak akan menjadi mata rantai penting berikutnya dalam silsilah ini. Namanya adalah Dewi Tirta Kencana. Siapakah yang akan dinikahi oleh Dewi Tirta Kencana? Dan kerajaan apa lagi yang akan lahir dari persatuan ini? Kisahnya kita lanjutkan di part 2 ya. Jangan sampai ketinggalan.